Hubungan antara jumlah butir, air, dan udara dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara jumlah butir, air, dan udara dalam tanah. Besaran-besaran yang akan dibahas kali ini merupakan hasil dari penyelidikan tanah yang telah dilakukan. Mari kita mulai dari kadar air. Kadar air adalah air pada suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basahnya. Persamaan untuk mendapatkan kadar air adalah W sama dengan WW per WS dikalikan 100%. Di mana W adalah kadar air, WW adalah berat air, dan WS adalah berat butir padat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai angka Pori. Angka Pori adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume butiran dalam tanah. Persamaan untuk menghitung angka Pori adalah E sama dengan VV dibagi VS dikalikan dengan 100%, di mana E adalah angka pori, VV adalah volume pori atau isi pori, sedangkan VS adalah volume butir padat atau isi butir padat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai porositas. Porositas adalah ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume. Nah, porositas ini hanya bernilai antara 0 hingga 1 saja. Rumus untuk menghitung porositas adalah N sama dengan VV per V dikalikan 100%, di mana N adalah porositas dan V adalah volume. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan pada tanah merupakan parameter yang berkaitan dengan distribusi kadar air di dalam tanah, di mana dia merupakan perbandingan antara volume air dengan volume pori dan dinyatakan dalam bentuk persen. Rumus untuk mencari derajat kejenuhan adalah SR sama dengan VW per VV dikalikan 100%, di mana SR adalah derajat kejenuhan. Selanjutnya adalah berat isi tanah. Berat isi tanah merupakan suatu sifat yang menggambarkan taraf kemampuan tanah. Cara menghitung berat isi tanah adalah gamma sama dengan W per V, di mana gamma adalah berat isi tanah dan W adalah berat tanah. Selanjutnya adalah berat isi tanah kering. Berat isi tanah kering adalah berat tanah utuh atau undisturbed dalam keadaan kering yang dibagi dengan jumlah volume tanah dan dinyatakan dalam gram per centimeter kubik, sehingga rumusnya adalah gamma D sama dengan gamma dibagi dengan 1 plus W, di mana gamma D adalah berat isi tanah kering. Selanjutnya kita akan membahas mengenai berat isi tanah basah atau berat isi tanah jenuh. Berat isi tanah basah disebut juga dengan berat isi tanah lembab yang dapat dihitung dengan gamma sat sama dengan WW plus WS dibagi dengan V, di mana gamma sat adalah berat isi tersaturasi atau berat isi kering. Selanjutnya adalah berat isi tanah basah yang dilambangkan dengan gamma sub atau gamma aksen dan dapat dihitung dengan mengurangi antara gamma sat dikurangi dengan gamma W atau berat volume air. Yang selanjutnya adalah kepadatan relatif. Tanah adalah salah satu zat yang memiliki kerapatan relatif dan cenderung berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerapatan relatif atau kepadatan relatif antara lain adalah suhu, tekanan. Kepadatan relatif dapat dihitung menggunakan persamaan dr sama dengan E maksimum dikurangi E dibagi dengan E maksimum dikurangi E minimum. Dan kita ingat ya tadi bahwa E itu adalah angka Pori. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan hasil pengukuran tanah atau pengujian tanah berikut ini. Di sini diberikan besaran beserta nilainya. Besaran yang pertama adalah volume tanah 30 cm3, berat tanah basah 57 gram, berat tanah kering 53 gram, berat jenis tanah 2,71, berat volume air adalah 1 gram per centimeter kubik. Tentukanlah kadar air, berat volume tanah kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Lanjut kita tulis diketahuinya dulu ya. Di sini kita punya V atau volume, kemudian WS berat tanah basah, WD berat tanah kering, G-nya adalah berat isi, dan gamma W adalah berat volume air. Nah, yang ditanyakan ada 5 ya tadi ya. Kadar air, kemudian berat volume kering,
angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Kita jawab mulai dari yang kadar air. Jadi rumus kadar air itu adalah W sama dengan WW per WD. WW kita nggak punya ya, jadi WW itu adalah pengurangan antara WS kurangi WD. Berat basah dikurangi berat kering. Jadi 57 dikurangi 53 dibagi dengan 53. 4 dibagi 53 hasilnya adalah 0,075. Lanjut ke yang B adalah berat volume kering. Jadi rumusnya adalah gamma dibagi dengan 1 plus W. Nah, gamanya ini kita nggak punya ya teman-teman, jadi kita cari dulu. Cara mencari gamma itu adalah WS per V. WS adalah berat basah dibagi dengan volume. 57 dibagi 30 hasilnya 1,9. Kita masukkan ke rumusnya berat volume kering. Jadinya hasilnya adalah 1,9 dibagi dengan 1,075. Hasilnya 1,767 gram per centimeter kubik. Nah, ini cara yang pertama ya. Selanjutnya kita coba pakai cari yang kedua dengan rumus yang berbeda ya teman-teman. Jadi berat volume kering juga bisa dihitung menggunakan berat tanah kering dibagi dengan volume, yakni 53 per 30. Hasilnya nanti pasti sama teman-teman ya, 1,767 gram per centimeter kubik. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung angka pori atau E. Nah, E itu rumusnya nggak cuman yang saya jelaskan di atas tadi ya, tapi juga ada rumus yang ini teman-teman. G, gamma W, gamma D-nya kita udah punya semua, jadi tinggal memasukkan saja ya. Gamma W itu yang berat volume air tadi ya, sedangkan gamma D itu yang kita cari di poin yang B tadi. Berarti di sini 2,71 dibagi 1,767 dikurangi 1 atau 1,53 dikurangi 1 hasilnya 0,53. Itu angka porinya. Nah, Selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai porositas atau N ya. Nah, kita tuh sebenarnya nggak punya rumus untuk N ya teman-teman. Kita punyanya tuh rumus untuk angka pori. Jadi kita tulis aja E itu sama dengan N per 1 dikurangi N. Kita masukkan E-nya. Nah, ini kita kalikan silang. Jadi 1 dikurangi N-nya pindah ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadinya dikali dengan 0,53. Ini kita kalikan air mancur. 0,53 dikalikan 1 itu hasilnya 0,53. 0,53 dikalikan min N hasilnya min 0,53 N gitu ya. Ini kita kumpulkan yang ada N-nya saya taruh di kanan. Jadinya min itu pindah jadinya plus ya. N ditambah 0,53 N itu artinya 1 ditambah 0,53 hasilnya 1,53. Nah, N-nya berarti adalah 0,53 dibagi dengan 1,53 ya. Ketika dihitung itu hasilnya adalah 0,35. Oke, pertanyaan terakhir kita diminta untuk menghitung derajat kejenuhan atau SR. Kita tulis dulu rumusnya, SR sama dengan W dikalikan G dibagi dengan E. W itu adalah kadar air ya, yang A tadi yang kita cari itu ya. Dan kemudian dikalikan G ada diketahui dan E itu adalah yang kita cari di poin C ya teman-teman. Jadinya adalah 0,075 dikalikan 2,71 dibagi dengan 0,53. Hasilnya adalah 0,3834 sekian gitu ya. Kemudian kita jadikan persen berarti dikalikan 100 hasilnya adalah 38,35%. Terima kasih.